Di sini saya akan menjelaskan tentang iodimetri titrasi langsung. Next slide. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari materi ini. Yang pertama, titrasi yang melibatkan iodium. Ya, titrasi iodium dan iodometri ini melakukan titrasi yang melibatkan iodium. Yang kedua, metode yang digunakan untuk penetapan kadar reduktor maupun oksidator. Reduktor itu sendiri adalah reaksi yang melakukan oksidasi, sedangkan oksidator yaitu senyawa yang melakukan reduksi atau senyawa lain yang melakukan oksidasi. Ada beberapa aspek yang membedakan iodometri dan iodimetri. Dapat dilihat di sini ada 5 aspek yang membedakannya. Yang pertama, jenis. Pada iodometri, titrasinya dilakukan secara tidak langsung, sedangkan iodimetri dilakukan secara langsung. Iodometri dilakukan secara tidak langsung, maksudnya larutan sampel yang direaksikan dengan bereaksi yang jumlahnya kepekatannya tertentu. Kemudian hasil reaksinya dititrasi dengan larutan standar atau baku. Pada iodimetri dilakukan secara langsung, maksudnya larutan sampel dapat langsung dititrasikan dengan larutan standar atau baku. Beda halnya dengan iodometri. Pada iodometri, sebelum dilakukannya titrasi, dilakukan penambahan beberapa jenis larutan, campuran dari larutan tersebut baru dititrasikan. Dengan larutan standar yang baru didapatkan hasil dari titrasi tersebut. Yang kedua, titran. Pada iodometri, pada titrasi iodometri itu adalah titrannya iosulfat, sedangkan pada iodimetri itu titrannya digunakan adalah larutan iodium. Yang ketiga, tujuan. Ya, pada iodometri tujuannya adalah untuk menentukan kadar oksidator atau mengalami reduksi. Maksudnya, iodometri itu tujuannya adalah untuk menentukan kadar oksidator, di mana zat itu sendiri mengalami reduksi yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Sedangkan pada iodimetri digunakan untuk menentukan kadar reduktor atau zat tersebut mengalami reaksi oksidasi. Yang keempat, indikator. Pada iodometri dan iodimetri sama-sama menggunakan amilum. Yang membedakannya adalah timingnya. Kapan amilum atau indikator itu ditambahkan. Pada titrasi iodometri, amilum itu ditambahkan ketika menjelang titik akhir titrasi. Pada titrasi sudah berubah warna menjadi kuning pucat, maka baru ditambahkannya amilum. Sedangkan pada iodimetri, amilum itu ditambahkan di awal titrasi. Jadi sebelum dimulainya titrasi ditambahkan larutan sampel, lalu ditambahkan indikator, baru dititrasi. Yang kelima, titik akhir titrasi. Pada titrasi iodometri itu terjadi perubahan dari awalnya biru menjadi tidak berwarna. Maksudnya, pada ditambahkannya amilum tadi, larutannya berubah warna menjadi biru pucat.
biru pekat. Lalu setelah dititrasi dan mencapai titik titrasi, maka berubah menjadi menjadi tidak berwarna. Pada iodimetri, awalnya tidak berwarna, berubah menjadi warna biru. Nah, untuk contoh jurnalnya sendiri, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Analysis of BKO Content, Antalgin and Dexamethasone in Herbal Medicine using Iodimetry, Titration, and HPLC Method. Di mana pada jurnal ini akan menjelaskan analisis kandungan bahan kimia obat dari antalgin dan dexamethasone dalam pengobatan herbal atau contohnya jamu menggunakan titrasi, iodimetri, dan juga metode HPLC. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan berbasis eksperimen. Lalu alat dan bahannya yaitu jamu antalgin standar, dexamethasone standar, aquades, metanol, asetonitril, etanol, kloroform, perak nitrat, asam klorida, larutan kanji 1%, larutan yodium, alat dan yang digunakan itu HPLC, mikropipet, neraca analitik, plat PLC, chamber, lampu UV 254 dan 366 dan juga buret. Lalu untuk penghitungan kadar bahan kimia obat dalam sediaan jamu ini dapat menggunakan rumus pada gambar ketiga sebagai persamaan satunya. Sebelumnya di sini saya menjelaskan bahwa pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif. Namun saya akan lebih menjelaskan khusus pada metode kuantitatifnya di uji titrasi iodimetrinya. Untuk persamaan selanjutnya, nah setelah itu dilakukan analisis antalgin dengan didapatkan endapan berwarna ungu dengan mekanisme yang terjadi antara antalgin dan AgNO3 dengan menggunakan persamaan kedua yaitu SO3 2- plus Ag+ menghasilkan persamaan AgSO3. Lalu ditambahkan lebih banyak reagen untuk terbentuk endapan dengan reaksi AgSO3- ditambah Ag+ menghasilkan reaksi Ag2 dan Ag2SO3 sebagai persamaan ketiganya. Lalu baru setelah ini dilakukan analisis kuantitatifnya menggunakan metode titrasi iodimetri yang ditekankan dengan adanya reaksi oksidasi di antara yodium dan zat reduksi yang memiliki potensial oksidasi yang lebih lemah daripada sistem iodin-iodida. Berdasarkan hal tersebut, analisis kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar kandungan antalgin bahan kimia obat di sini di dalam jamu dilakukan dengan metode analisis titrasi iodimetri ini. Untuk caranya sendiri yaitu sebanyak 5 mili sampel diambil lalu ditambahkan 1 mili pati 1% dan dititrasi dengan I2 0,1 N. Lalu titik akhir titrasinya ditandai dengan munculnya larutan berwarna keunguan berdasarkan metode standar dalam Farmakop Indonesia untuk menganalisis antalgin digunakan yodium 0,1 N. Nah, untuk penentuan antalgin ini menggunakan titrasi iodimetri akan memberikan warna yang jernih. Deteksi akhir dari titrasi ini adalah munculnya warna biru yang akan terjadi persamaan reaksi pada persamaan 4 yaitu NaSO3 ditambah I2 ditambah H2O akan menghasilkan persamaan NaSO4
plus 2HI. Lalu pada tabel kedua di sini merupakan hasil dari uji titrasi iodimetri yang di sini menggunakan 3 sampel, yaitu sampel pertama antalgin standar, yang kedua sampel B, dan yang ketiga sampel F. Pada antalgin standar pada masing-masing sampel dilakukan 3 kali pengulangan untuk penentuan untuk antalgin levelnya. Pada standar antalgin, uji pertama didapatkan 0,5001 dengan rata-rata 0,5001 dengan jangkauannya 0,5001 plus minus 0 lalu sampel B didapatkan rata-rata 0,0694 dengan jangkauan 0,0694 plus minus 0,024. Lalu pada sampel F didapatkan rata-rata 0,0968 dengan jangkauan 0,0968 plus minus 0,047. Didapatkan kesimpulan dari jurnal ini, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa masih adanya penyalahgunaan penambahan bahan kimia obat yang masuk di dalam sediaan herbal seperti jamu. Hasil diperoleh untuk menganalisis kandungan antalgin dari 10 sampel diperoleh 2 buah sampel jamu yang mengandung antalgin masing-masing 0,749% dan 0,1083%.